Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya, Teresa Wina, bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bersama-sama kita akan mendalami iman dari bacaan-bacaan harian yang akan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan kali ini kita akan dibimbing oleh Romo John Laba, SDB. Romo John, terima kasih sudah hadir, Romo. Baik Ibu Ina dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik, salam sehat dan selamat merayakan Pesta Maria dikandung tanpa noda. Baik, segera kita awali ya Romo. Mari kita buka perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo John. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kesucian kami, dalam diri Santa Peran Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau sendiri telah menyiapkan kediaman yang layak bagi Yesus Kristus Putramu. Semoga dengan merayakan Pesta Maria dikandung tanpa noda, Engkau juga menguduskan kami untuk menjadi semakin layak bersama Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka, aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti mempelai laki-laki mengenakan perhiasan kepala. Bacaan pertama dari Kitab Kejadian bab 3 ayat 9-15 dilanjutkan dengan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur tanggapan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karyanya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karyanya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan
yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karyanya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermasmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karyanya yang ajaib. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengisi oase rohani kita dengan apa yang akan diajarkan oleh Romo John. Romo, silakan dari bacaan yang pertama kita bisa belajar apa, Romo? Baik, Ibu Wina dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Hari ini kita merayakan pesta atau lebih tepat Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda. Ya. Kita merayakannya pada hari Senin ini. Sebetulnya pada tanggal 8
Tapi pas tanggal 8 itu jatuh pada hari Minggu, maka secara liturgis hari raya ini dipindahkan. Ada kalanya dipindahkan hari Sabtu, tanggal 7. Ya. Ada kalanya dimajukan ke tanggal 9. Kenapa? Karena ini adalah sebuah hari raya yang solemnitas atau hari raya itu setingkat dengan hari Minggu. Ya, maka ini menjadi alasan kenapa kita rayakan pada hari Senin. Dan mungkin ada yang bertanya, mengapa hari raya Bunda Maria dikandung tanpa noda setiap tanggal 8 Desember yang tahun ini kita rayakan tanggal 9 itu begitu penting? Ini karena kita melihat jasa Yesus Kristus bagi ibunya. Dan kita lihat pertama adalah pada Kristus sendiri, bukan pada Marianya. Ya, meskipun Maria adalah ibunya ya. Nah, Tuhan memilih Maria menjadi ibu dari Yesus. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang sepanjang zaman membuat Maria itu menjadi sosok wanita kudus yang sangat luhur di dalam gereja. Maka memandang Maria sebagai wanita yang kudus, yang luhur, ini dirayakan oleh gereja sejak awal mula. Dalam sejarah gereja itu bermula pada abad yang ke-8, itu saudara-saudara dari gereja timur, yaitu gereja ortodoks, itu sudah merayakan pesta ini. Mereka merasa Maria begitu suci dan patut untuk dirayakan pestanya ini. Bagi kita di gereja barat atau gereja Katolik Roma, itu baru bisa dirayakan sejak abad yang ke-12. Jadi ada selang waktu cukup lama, gereja timur dan gereja barat. Dan siapa yang mempopulerkan pertama? Menurut tradisi, yang mempopulerkan pesta ini di gereja Katolik adalah para Fransiskan, para pengikut Fransiskus dari Assisi. Dan lama-kelamaan devosi ini berkembang semakin pesat. Maka pada tahun 1476 itu perayaan ini masuk dalam kalender Romawi. Dan pada tahun 1854 Paus Pius yang ke-9 itu mengeluarkan sebuah dekret atau bula yang sangat terkenal, namanya Ineffabilis Deus, di mana di dalam bula ini Paus Pius yang ke-9 ini mau mengatakan bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh dikandung tanpa noda. Dan inilah yang menjadi ajaran di dalam iman Katolik kita. Ya. Kemudian mungkin kita juga melihat bahwa ajaran ini semakin diteguhkan karena kita tahu juga bahwa pada tahun 1858 Bunda Maria menampakkan diri di Lourdes, kita biasa sebut Lourdes ya. Di Lourdes, dan Bunda Maria sendiri menyatakan dirinya kepada Santa Bernadette Soubirous bahwa dia adalah yang dikandung tanpa noda. Jadi betul-betul momen yang saling berhubungan. 1854 dekret tentang Maria dikandung tanpa noda sebagai ajaran iman kita, dan 1858 itu penampakan Maria yang boleh dikatakan meneguhkan ajaran ini. Nah, lalu kenapa Maria itu punya tempat yang begitu penting di dalam gereja? Kita semua, saya yakin bahwa setiap hari pasti lebih dari satu kali mendoakan doa Salam Maria. Kalau kita mendoakan doa Salam Maria, bagian yang pertama itu persis seperti yang kita dengar dalam Injil. Apa yang diungkapkan oleh malaikat Gabriel kepadanya, itu didoakan oleh gereja. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ini adalah
ungkapan dari Tuhan melalui malaikat Gabriel kepada Maria ketika Maria menerima kabar sukacita. Tapi bagian kedua dari doa Salam Maria itu sangat indah karena apa? Itu adalah intensi kita sebagai gereja. Ketika kita mendoakan, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bukan hanya saat kita masih hidup, tapi bahkan sampai mati pun, kita mohon supaya Maria tetap mendoakan kita. Nah, betapa pentingnya Maria itu. Tapi kalau kita coba kembali ke sejarah awal, itu apa yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Yaitu kisah tentang manusia pertama, Adam dan Hawa. Tuhan menjadikan Adam itu sebuah makhluk yang begitu luhur. Dia adalah mahkota dari segala ciptaan. Karena dia menjadikan Adam itu sewajah atau serupa dengan dia. Karena itu, ketika suatu saat dia minta kepada Adam untuk bisa memberi nama kepada hewan-hewan, Adam bisa. Tapi ketika Tuhan melihat ternyata Adam seperti merasa ada sesuatu yang kurang, maka diciptakan Hawa yang menjadi ibu dari segala makhluk. Kebersamaan antara Adam dan Hawa mulanya itu baik-baik saja. Tuhan menyerahkan segala sesuatu kepada mereka. Tapi mereka menyalahgunakan kasih dan kebaikan Tuhan ini. Ketika mereka digoda oleh ular yang adalah iblis sendiri. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka makan dari buah yang dilarang oleh Tuhan sendiri. Dan setelah mereka makan buah itu, mereka sadar bahwa mereka itu polos. Mereka menjadi telanjang di hadirat Tuhan. Mereka menjadi malu dan menyembunyikan diri mereka. Di saat seperti itu, apa yang Tuhan tunjukkan pada mereka? Tuhan tidak marah. Tuhan tetap mencari. Dia mencari mereka, memanggil mereka, dan berbicara dengan mereka. Disinilah kerahiman Allah begitu luar biasa. Manusia seberdosa apapun, Tuhan mencari dan mau menyelamatkan. Dan ketika mereka ditanya oleh Tuhan, mengapa kalian bersembunyi? Mulai di manakah kalian? Mengapa kalian bersembunyi? Manusia itu suka membela dirinya. Adam mulai mengatakan, iya kami bersembunyi karena kami makan buah dari pohon. Dan buah itu, ini wanita yang Tuhan tempatkan di samping saya itu, dia yang kasih saya makan buah itu. Kambing hitam dulu. Kemudian Hawa bilang, oh bukan, itu si ular itu. Ular itu yang kasih saya makan buah itu. Apa reaksi dari Tuhan? Di dalam kitab suci, bacaan pertama tadi, Tuhan mengutuk ular. Ular itu akan berjalan dengan perutnya, hanya melata di atas tanah, dan akan makan debu tanah. Dan wanita tentu akan merasakan sakit ketika dia melahirkan, dan Adam akan bekerja keras untuk membuat mereka bisa hidup. Jadi, akan ada permusuhan juga antara ular dengan wanita serta keturunannya selama-lamanya. Keturunan wanita akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan memagut tumit dari wanita dan keturunan. Tapi poin yang paling penting di sini dari bacaan pertama adalah, meskipun manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap memanggil, mencari, dan berbicara. Itu adalah kerahiman dari Allah sendiri. Dan itu juga menjadi tanda Tuhan itu mau tetap menguduskan manusia. Itu adalah rencana Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, kata Santo Paulus, sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah mau menguduskan, memilih dan menguduskan supaya manusia itu hidup tanpa cacat, tanpa celah di hadiratnya. Jadi betapa manusia itu tetap memiliki tempat yang istimewa di mata Tuhan. Itu. Baik, terima kasih Romo. Tadi Romo katakan Tuhan itu Maha Rahim ya Romo ya. Tetap meskipun mereka sudah bersalah, tapi tetap dipanggil, didatangi, ditanyain. Yang jadi pertanyaan kemudian
ketika salah dari si ular lalu merembet ke Hawa lalu merembet ke Adam, kenapa itu diturunkan ke keturunan sampai sekarang, Romo? Ya, itulah yang disebut dengan dosa asal. Iya. Dosa asal yang secara turun-temurun, siapapun pasti kena getahnya, kena dosa asal. Kalau kita coba kaitkan dengan bacaan hari ini, bacaan yang tadi kita dengar, memang manusia itu akan kena pengaruh dari dosa asal. Ya. Tetapi yang namanya Allah sendiri itu dia akan tetap menunjukkan kasih dan kerahimannya, tetap akan berusaha untuk menyelamatkan manusia. Ya. Kalau untuk Adam dan Hawa, dia mencari, memanggil, dan berbicara dengan mereka. Meski ada teguran yang keras, Ya. kutukan pada ular yang adalah iblis, Ada hukuman teguran yang juga. keras kepada Adam dan Hawa. Ya. Dan kalau kita coba kaitkan dengan perayaan kita pada hari ini, Ya. yaitu Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, ini adalah tanda kasih dari Tuhan bagi manusia. Bahwa memang manusia itu kena getah dari dosa asal itu. Ya. Namun demikian, Tuhan itu tetap mau berusaha untuk menyelamatkan manusia dengan memilih Maria sebagai ibu bagi Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat kita. Gereja meyakini bahwa keterpilihan Maria itu adalah jasa dari Yesus Kristus. Dia yang kudus dari Allah. Karena itu, kalau Maria itu dipilih menjadi ibu bagi Yesus, maka Maria ini yang bebas dari dosa asal. Karena apa? Karena jasa dari Yesus Kristus putranya. Gitu. Dan itulah menjadi alasan kenapa kita merayakan Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Karena selalu dikaitkan dengan dosa asal ini. Dosa asal, baik. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau itu dosa apakah diturunkan, maka apakah juga kita manusia saat ini juga kalau kita berbuat dosa, apakah ada dosa yang juga kemudian diturunkan kepada anak cucu kita gitu, Romo? Tapi itu nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua ya, Romo. Bisa juga dijawab dengan singkat. Oh, ya? oke. Ya. Silakan, Romo. Ya, bahwa kalau Santo Thomas Aquinas itu mengatakan setiap orang itu punya concupiscence. Concupiscenza. Artinya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Selalu ada. Karena manusia itu selalu berada di dua kutub. Kutub dosa dan kutub kebaikan. Dan inilah yang selalu menguji kesetiaan manusia. Dan karena kita semua itu pengaruh dosa asal, kita selalu punya concupiscence. Ada ketertarikan pada hal-hal yang baik, tapi kadang-kadang kita selalu diserang oleh ketertarikan atau concupiscence kepada hal-hal dosa. Jadi tetap ada kecenderungan untuk itu. Apakah itu nanti diturunkan juga? Kecenderungan tetap ada. Hal-hal yang kita alami secara pribadi itu adalah hal-hal yang turun-temurun dari apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan di dalam keluarga kita dan juga dalam lingkungan hidup kita. Maka kadang-kadang dosanya kok sama aja. Seperti itu. Oh, iya. Baik. Terima kasih, Romo. Baik, sama-sama. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita endapkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Romo John. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini. Kita akan lanjutkan sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo John Laba, SDB, dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun ada masukan yang lain, silakan di email ke orkkaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp nomor 0881 0251 334338. Baik, Romo John, silakan. Yang dari bacaan Injil ada masukan apa, Romo? Ya, sebelum ke Injil saya ingat tadi menyambung cerita dari bagian pertama tadi ya. Jadi kita melihat Tuhan itu menunjukkan wajah kerahimannya dengan meskipun manusia pertama itu jatuh dalam dosa, tapi dia terus mencari
memanggil, Adam, di manakah engkau? Dan berbicara dengan mereka. Benar-benar Tuhan itu adalah kasih. Seberdosanya manusia sekalipun, dia tetap berusaha untuk mencari dan mau menyelamatkan. Jadi Allah Itulah, terus mau. ya, itulah satu sukacita yang besar sebenarnya. Ya. Maka benar sekali kalau Santo Paulus itu mengatakan, ya, sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah memilih kita dan mau menjadikan kita untuk menjadi kudus, tidak bercela di hadiratnya. Dan tentu saja kita akan mengambil Maria tetaplah menjadi model wanita kudus yang hidup tanpa celah, tanpa cacat di hadirat Tuhan. Yang itu menjadi alasan kita merayakan hari rayanya pada hari ini. Ya. Dan kalau kita coba untuk masuk dalam Injil yang tadi kita dengar, ini sangat menarik. Karena menyangkut panggilan dari Maria. Maria adalah seorang wanita yang sangat sederhana. Tinggal di Nazaret. Saya ingat tahun 98 ketika pertama kali waktu kuliah di sana dan pertama kali pergi ke Nazaret, saya geleng-geleng kepala. Kenapa Tuhan itu kok tidak pilih yang wanita dari Yerusalem yang jauh lebih wah? Kok pilihnya di Nazaret, daerah Udik seperti ini? Sekarang sih sudah jauh lebih modern, tapi dulu bisa dibayangkan. Tapi itu bang, cara Tuhan memanggil dan memilih itu memang sangat berbeda dengan kriteria dari diri kita sebagai manusia. Ya. Dan ketika malaikat Gabriel datang, dan apa yang dia lakukan? Dia menyalami, ya, menyalami Maria dan bahkan mengatakan pada Maria bahwa Maria itu penuh dengan rahmat Tuhan. Ya. Dan ini tentu saja membuat Maria ketika mendengar bahwa dia penuh dengan rahmat Tuhan, itu membuat dia bertanya-tanya, kok bisa saya penuh dengan rahmat Tuhan? Bunda Maria juga bingung. Dia rendah hati. Dia juga bergumul dengan perjumpaan dengan malaikat Gabriel. Ya. Apalagi ketika dia menerima kabar sukacita lebih dalam lagi, bahwa dia dipilih untuk menjadi bunda bagi Yesus. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau akan menamai dia Yesus. Ya. Wah, lebih mengherankan lagi, membingungkan lagi. Karena dia mengatakan, saya belum punya suami. Tapi malaikat Gabriel memberikan pada dia sebuah kata-kata peneguhan. Jangan takut. Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan Allah yang Maha Tinggi juga menyertai engkau. Dan inilah kata-kata yang membuat Maria itu membuka dirinya, dan boleh dikatakan itu adalah fiatnya Maria ketika dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Peristiwa Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, dan boleh dikatakan panggilan dan keterpilihan dari Maria. Kenapa bisa seperti itu? Karena kekudusan dari Maria. Karena Tuhan melihat Maria itu seorang yang kudus, yang layak di matanya, layak di hadapan Tuhan. Tapi lebih dari itu, Maria itu terpilih menjadi bunda Yesus, dan jasa Yesus Kristuslah yang begitu agung, yang membuat Maria itu sungguh-sungguh yang kita rayakan hari ini dikandung tanpa noda. Jadi jasa Yesus Kristus juga sangat besar, meskipun dia baru menerima kabar sukacita. Tapi itu adalah rencana Tuhan yang jauh dari semula. Oleh karena itu, di dalam bacaan Injil yang kita dengar, itu mau menunjukkan betul-betul, yang pertama adalah Allah itu senantiasa berusaha untuk menunjukkan wajahnya yang penuh dengan kerahiman, penuh dengan kasih kepada manusia. Yang kedua, dia punya hak untuk memilih. Dan yang dia pilih adalah Maria sebagai ibu. Dan tidak hanya sebagai ibu Yesus, tapi akhirnya menjadi ibu kita semua. Terima kasih Romo. Saya membayangkan kalau misalkan bukan seorang Maria yang mendapatkan kabar itu, pasti
responnya beda, lalu ceritanya ke belakangnya juga akan berbeda. Nah, saya membayangkan berarti apakah pasti kita akan suatu saat akan ketemu orang kalau bilang apa istilahnya. Jadi ada hal-hal besar yang terjadi pada hidup kita, entah itu hal yang baik ataupun kejatuhan yang besar gitu. Nah, berarti kita Maria kan pasti dipersiapkan dulu ya Romo ya, untuk dia bisa kudus dan kemudian bisa siap untuk terima keadaan nanti berikutnya. Kita juga mungkin harus seperti itu ya Romo ya, bahwa kita harus siap ketika apapun hal yang tanda petik besar terjadi pada diri kita gitu. Ya, kalau kita dalam tradisi ya, Santa Ana dan Yoakim itu juga punya pengalaman yang sangat luar biasa. Yaitu bahwa mereka sampai usia senja juga tidak punya anak. Dan ketika Tuhan memberi anugerah istimewa dengan kelahiran Maria di dalam keluarga ini, orang tuanya, Ana dan Yoakim, adalah orang-orang kudus yang punya rasa tanggung jawab untuk mendidik anak mereka supaya bertumbuh menjadi seorang Maria yang kudus itu. Jadi dari dalam keluarga itu Ana dan Yoakim itu sudah menyiapkan Maria. Kenapa mereka siapkan? Karena ini adalah anak yang dianugerahkan oleh Tuhan secara istimewa. Karena ketika mereka usia senja baru mendapatnya. Dan mereka juga dalam tradisi dipersembahkan, Maria mempersembahkan, Ana dan Yoakim mempersembahkan Maria kepada Tuhan. Nah, maka ini bagi saya, itu adalah sebuah proses persiapan Maria untuk bertumbuh mulai dari dalam keluarga, bertumbuh menjadi seorang wanita yang kudus. Dan inilah yang kemudian menjadi alasan juga keterpilihannya untuk menjadi ibu bagi Yesus. Dan tentu saja keterpilihan karena berdasar pada kekudusannya itu. Romo katakan dari awal Maria sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Berarti kita itu kan keluarga Katolik diminta ya Romo untuk mendidik anak-anak sejak dari kecil, membaptis, dan kita nggak bisa bilang demi demokratisasi atau apapun katakanlah jangan dari kecil nanti biar anaknya memilih sendiri. Itu tidak tepat tentunya ya Romo ya. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah orang tua itu adalah guru kehidupan bagi setiap anaknya. Yeah. Dia ketika mereka yang menikah ya pasti tahu betul di hari pernikahan dikatakan bahwa mereka itu punya tugas untuk mendidik anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka mereka harus menyadari seperti Ana dan Yoakim, seperti Maria dan Yusuf yang membesarkan Yesus. Mereka punya tanggung jawab untuk menjadi guru, edukator bagi anak mereka. Karena itu keluarga zaman sekarang ini juga harus tetap menyadari bahwa mereka punya tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Yang kedua, meskipun tugasnya untuk mendidik anak-anak, tapi kita juga melihat realita. Realitas saat ini adalah anak-anak zaman ini itu adalah generasi yang sangat berbeda. Yeah. Mereka tidak seperti generasi orang tua zaman ini juga. Oleh karena itu, yang tetap harus dipegang teguh adalah orang tua tetap berpegang teguh pada prinsipnya sebagai orang tua. Dan dia harus tetap punya tanggung jawab kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, inilah yang tadi saya katakan, sama juga dengan peran dari Ana dan Yoakim, orang tua dari Maria. Atau peran dari Maria dan Yusuf juga mengikuti keluarga-keluarga saat ini memang harus mengikuti teladan keluarga kudus dari Nazaret itu. Ya. Dan kalau kita lihat kan sekarang iman ya itu adalah bekal ya Romo ya untuk menghadapi situasi hidup saat ini. Iya, kalau kita coba kaitkan dengan pesta kita pada hari ini, Maria dikandung tanpa noda, maka boleh dikatakan bahwa panggilan kekudusan dari setiap kita secara turun-temurun itu sebetulnya berawal dari keluarga kita masing-masing. Ya. Orang tua kita itulah yang memperkenalkan kita dengan Tuhan. Orang tua kita lah yang mendidik kita nilai-nilai kekudusan itu. Nah, karena itu, maka
dalam perjalanan hidup kita, kita harus terus-menerus mengatakan bahwa ya kekudusan adalah panggilan kita semua. Ya. Hidup tanpa celah, tanpa cacat di hadapan Tuhan, seperti yang dialami oleh Maria, itu juga menjadi panggilan dan program hidup kita untuk menjadi kudus. Itu. Terima kasih Romo. Kita sudah banyak sekali dari Romo. Bolehkah Romo kasih benang merah dari bacaan pertama dan bacaan Injil, Romo? Iya, terima kasih Ibu Wina dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Setelah kita coba untuk memahami bacaan-bacaan liturgi pada Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda ini, ada beberapa poin yang saya ingin menggarisbawahi untuk memperkaya pertumbuhan rohani kita. Yang pertama adalah bahwa realitas dosa itu memang ada. Kita tidak bisa luput. Ada yang tadi saya katakan, saya kutip Santo Thomas Aquinas, ada concupiscence, ada kecenderungan dari setiap kita untuk jatuh dalam dosa. Meskipun di saat yang sama ada juga kecenderungan kita untuk mau tetap berbuat baik. Jadi ada kutub kebaikan, kutub kejahatan, itu memang selalu ada. Namun demikian, yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah kita berusaha untuk menjadi kudus. Santo Yohanes Paulus II, almarhum Paus Benediktus atau Paus Fransiskus, selalu mengingatkan orang-orang muda ketika bertemu, jangan takut untuk menjadi kudus. Dan ini menjadi seruan untuk kita semua menyadari bahwa kekudusan adalah perjalanan hidup kita. Lalu yang kedua adalah kadang-kadang dalam kehidupan kita punya kebiasaan mengover dosa, beban dosa itu. Karena kita berusaha untuk membenarkan diri kita. Adam mengatakan, oh wanita yang kau tempatkan di sisiku dia yang kasih saya makan buah itu. Ya. Hawa mengatakan, bukan saya, ular. Ya. Jadi mengoper beban dosa, mempersalahkan orang lain, itu memang sangat gampang. Dan itu selalu dalam kehidupan kita. Ya. Apakah kita harus mempertahankan yang seperti itu? Saya pikir kita harus berusaha untuk mengoreksi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu dan coba untuk menata habitus baru dalam kehidupan kita. Satu lagi adalah Tuhan itu tetap menunjukkan wajah kerahimannya. Memang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dosa asal itu akhirnya kita semua kena getahnya. Tapi Tuhan selalu menunjukkan wajah kerahimannya dengan memanggil, mencari, dan berbicara dengan Adam dan Hawa. Dan dengan iman kita juga mengatakan ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan juga akan tetap mencari, memanggil, dan berbicara dengan kita untuk menata kembali semangat pertobatan kita. Lalu satu lagi adalah Maria adalah Hawa yang baru. Orang selalu mengatakan seperti itu. Dan Yesus adalah Adam yang baru tentu saja. Maria itu dipilih karena kekudusannya, karena kesucian hatinya. Maka ini memanggil kita semua juga dengan merayakan hari raya ini, kita terpanggil pada apa yang dikatakan oleh Yesus dalam sabda bahagia. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Betapa ketika kita yang merayakan pesta ini memiliki hati yang suci, betapa kita juga bisa memandang Allah dengan mata hati kita yang suci tentu saja. Maka pertanyaan bagi kita semua adalah apakah kita semua bisa berusaha untuk bertumbuh dalam kekudusan? Jawabannya kita pasti bisa. Karena kita punya Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dan kita punya Yesus, anaknya yang senantiasa mengasihi kita. Amin Romo. Semoga kita bisa menjalani kehidupan yang menjadi semakin kudus. Amin. Baik, mari kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo John. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga,
kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kepada kami sosok wanita yang kudus, ibu kami semua, yaitu Bunda Maria, yang hari ini kami peringati dia dikandung tanpa noda. Bantulah kami semua untuk bisa bertumbuh dalam kekudusan, dan suatu saat nanti kami juga boleh bergabung bersama Engkau sendiri, sumber dari segala kekudusan. Kami mohon juga semoga Engkau membuka hati dan pikiran orang-orang berdosa untuk bertobat dan kembali kepadamu, menikmati kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, yang senantiasa mendoakan kami sampai ajal menjemput. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo sudah menguatkan untuk kita menjadi kudus. Dan semoga kita dikuatkan untuk membawa anak-anak dan keluarga kita kepada kekudusan. Semoga Tuhan memberkati Romo dalam tugas dan pelayanan Romo ya. Amin. Terima kasih banyak. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada segenap sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.